Selamat wayagini, Boboto Salam Dunia dan CSCS Mangayu dimanapun berada. Kembali di prediksi duet maut Piala Eropa bareng Cengeng. Bung Abo. Bung Abo, salam olahraga Bung Sama Abo. olahraga Bung Gus Dur. Alhamdulillah. Akhirnya kita bisa Betul, bisa ketemu lagi, mengetahui lagi. siapa di Tahu nih. final. Wah, siapa di final udah jelas. Luar Tapi biasa. yang masuk final itu betul-betul jagoan Mang Gus Dur ya, Iyalah, Inggris. iya, ini Jagoan saya tuh lagi dilema ini Antara apa? antara Italia dan Inggris. Kedua-duanya juga Kedua-duanya jagoan ya. Favorit itu. Favorit ya. Favorit. Aduh. Oke, tapi kita di prediksi duet maut Piala Eropa bareng Super Soccer ini di edisi kali ini tidak akan ngebahas dulu prediksi Prediksi final ya. final karena kita ada beberapa fakta unik Oh iya betul, iya betul pagelaran fakta Piala unik. Eropa Itu ini. jangan sampai terlewatkan tuh, Ya, itu yang seru-seru. informasi- Biasanya ada ajang kompetisi, gelaran akbar seperti ini pasti ada ada ujung-ujungnya ya. Tuh. Maksudnya ujung-ujungnya itu ada fakta uniknya pasti Iyalah, itu, udah pasti jelas itu. setiap negara dengan kebudayaan yang berbeda, Ya, karakter udah pasti. negaranya yang berbeda, fakta-fakta itu yang mungkin tidak begitu terekspos nih. Ya, Oke, nah sekarang kita sedikit mengulas ya. mengulas. Oke. Jadi di final nanti ada Inggris dan Italia. Ya, Dan Inggris ini adalah salah satu negara di Eropa yang belum pernah menjuarai Piala Eropa. ya. Dan Betul menurut saya. Dia semenjak Piala Dunia itu ya. ya juara Piala Dunia Juara Piala tahun 1966. 66 ya. Ya, betul. Tuh. Mungkin di catatan kita ya, Ya. catatan yang kita tahu kalau misalkan kalau tuh omongan kita ini salah, seperti itu kalian bukain nanti. Yang jelas mah belum pernah juara ya. Belum pernah juara. Kalau Yang nggak saya salah. tahu Inggris Yang belum saya pernah tahu juara. juara. Dan Iya. Itali pernah juara tapi tahun 68 ya, Bung? 68, Betul. terakhir 68 dan Jadi dua misi yang berbeda ini berbeda, ya, kedua betul. negara ini. Yang satu ingin mencetak Mencetak sejarah, yang satu ingin mengulang sejarah. Wah, seru. Kita kompak banget tadi. Kompak itu mah benar-benar. Seperti itu. Nah, oke, dua misi yang berbeda nanti di final, tapi nanti aja kita ngebahas masalah Iya. finalnya. Cuman ini kenapa sih kok tim Inggris itu belum pernah juara Piala Eropa? Nah, itu mah karena kita belum lahir ya, Mang. enam- Tapi yang jelas iya, lama-lama wah zamannya apa tuh, Mang? Tuh, Mang. Lagi di mana kita? Kita lagi di Mama masih di Jepang ya? Belum lahir, masih di download. Masih download. Ya, juga masih dalam tahap proses. Wah, prosesnya masih lama juga itu. Iya ya, kenapa ya? Ya, itu ya fakta uniknya memang. Tapi seiring waktu berjalan, persepak bolaan Inggris juga sekarang sudah menjadi kiblatnya persepak bolaan di Eropa ya, Iya, Mang. betul. Bagaimana tersusunnya, tertatanya rapihnya kompetisinya, ya kan, kualitas kompetisinya, ketegasannya, cara mengambil keputusan, Federasi ya. federasinya, gitu kan. Pokoknya sudah menjadikan Inggris menjadi barometer kita, mencontoh kompetisi, ya otomatis berpengaruh terhadap tim nasionalnya. Timnas, oke. Betul. Oke nih, Italia juga kemarin kan tidak lolos ke Piala Dunia, tapi sekarang bisa membuktikan pasukannya di bawah asuhan Roberto Mancini Iya. bisa lolos ke final juga Iya. nih. Melihat perkembangan yang begitu sangat pesat Italia, bagaimana kolaborasi pemain senior yang berpengalaman dengan pemain-pemain junior, saya pikir ini sudah berjalan sangat baik dari timnas Italia ini, Bung. Betul. Ya itu tadi sesuai apa yang kita tadi bicarakan bahwa yang satu ingin mengukir sejarah, yang satu ingin mengulang sejarah. Nah ini perlu apa ya? Perlu perhatian khusus dari kita nih. Seru ini. Kedua-duanya punya motivasi yang sangat tinggi, punya semangat juang yang sangat tinggi. Kedua-duanya ingin menunjukkan bahwa ini kualitas kompetisi kita yang sebetulnya yang paling baik. Wah seru dah pokoknya mah. Ini bisa berarti football is coming home atau Yes. football is coming Rome. Nah dua-duanya juga masuk. Dua-duanya punya itu. Masuk dua-duanya itu. Oke deh, kalau melihat dari catatan kita nih, Jerman mungkin paling banyak menjuarai Piala Eropa ya? Sebelum satu berganti jadi Jerman. Jerman ya, Ada dulu Jerman, Jerman Barat, Barat 2 dulu. kali dan Jerman itu 3 kali dan disusul Spanyol 2 kali. Nah, terakhir juara kemarin 2016 adalah Portugal sebagai Portugal. juara bertahan yang akhirnya rontok di Tumbang. babak 16 besar kan Ya. seperti itu. Nah,
apakah negara-negara di Eropa itu sudah merata gitu yang akhirnya seperti Swiss, Denmark yang bermunculan untuk Ya. mengalahkan tim-tim besar itu? Ya, memang yang pernah saya utarakan di awal kita dulu memprediksi, Bung, bahwa ketika tim sudah masuk di fase 8 besar, itu sudah ada lagi tidak ada kuda hitam ya, Bung. Betul. Semua hampir dikatakan tim bisa merata. Hanya kadang-kadang ketika yang sudah menjadi langganan di babak final, semifinal yang sudah biasa menjadi langganan timnas seperti Italia, Inggris itu harus bekerja keras dulu untuk mengalahkan lawan-lawan yang selama ini tidak diperhitungkan. Jadi perkembangan yang sangat pesat, perkembangan yang sangat maju dengan negara-negara yang selama ini tidak diperhitungkan sudah bisa memberikan pelajaran-pelajaran yang sangat berharga buat tim-tim yang diunggulkan. Oke, di semifinal tuh ada Denmark. Denmark pernah menjuarai 1 kali Piala Pernah Eropa, betul. meledak ya, Dan dinamit. bahkan ketika press con juga kipernya mengatakan kan ada istilah football is coming home katanya. Si kipernya menyatakan ada statement, emang Inggris pernah juara katanya. Gitu. Itu sentilan yang sangat Iya. luar biasa itu. Cuman akhirnya Denmark harus tersingkir oleh Inggris juga nih. Iya. Harus Inggris juga. Dengan perpanjangan waktu ya, Bung Iya, ya. betul. Tapi kita bisa melihat juga timnas Denmark juga bagaimana waktu kita bahas tentang masalah Damsgaard itu, Ya, oke. kita pernah berbicara bahwa anak ini akan menjadi pembeda di pertandingan ketika Denmark melawan Inggris dan tentunya itu tebakan kita betul-betul Betul, tidak meleset ya. Anak itu bisa mencetak gol dari tendangan bebas dan itu satu-satunya gol tendangan bebas yang terjadi di ajang kompetisi Piala Eropa tahun ini. Tak ada satupun tendangan bebas, biasanya terlahir dari kaki Cristiano Ronaldo, ya kan? Itu satu-satunya. Oke, Itu gol satu-satunya. Itu kan fakta unik juga kan? Betul. Itu unik banget. Dari sekian lama pertandingan dari penyisihan sampai ke sekarang memasuki babak grand final, hanya satu tendangan bebas yang berhasil shot on target, yaitu Damsgaard. Damsgaard. Oke, sekarang Inggris juara Piala Dunia tahun 1966 di Wembley. Ya. Nah, sekarang 2021 atau misalkan pagelaran Piala Eropa 2020 ini di finalnya juga di Wembley. Di Wembley lagi. Kira-kira nih Inggris bisa mengulang sejarah mereka nih atau jadi juara baru di Wembley? Saya pikir kesempatan itu terbuka lebar ya, Bung. Karena Inggris didukung dengan mayoritas pendukungnya sendiri, hampir mungkin 80% sekarang pendukung Inggris akan tumpah ruah di situ ya, Bung ya. Saatnya Gareth Southgate juga mencatatkan sejarah di buku federasi mereka sepak bola Inggris bahwa dia sebagai pelatih sebagai pemain mungkin kurang beruntung, tapi ketika menjadi pelatih dia bisa memberikan sumbasi yang sangat lebih buat timnas Inggris. Kesempatan terbuka lebar. Oke, kalau bicara Wembley, apakah Wembley sekarang masih angkerkah untuk tim lawan? Yang saya rasa kan Inggris juga sejarahnya belum ada di Piala Eropa, terus betapa di Piala Dunia juga terseok-seok. Iya, Bung. Tuh Wembley sendiri seperti sudah tidak angker nih. Iya, berbeda ya, Bung ya. Kalau melihat stadion-stadion yang ada di luar negeri, saya pikir itu seiring perkembangan zaman, situasinya itu tidak semenyeramkan di kompetisi kita. Kalau di kompetisi kita biasanya bertandang stadion mana itu sudah menjadi catatan yang bisa dikatakan angker, bisa jadi itu. Dan itu sangat berpengaruh sekali. Tapi kalau melihat perkembangan zaman yang sudah begitu maju, modern, apalagi kualitas stadionnya juga sekarang sudah bertarafnya internasional, saya pikir itu tidak akan jadi masalah juga buat Italia. Yang jelas siapa yang lebih siap di kedua negara ini nanti, ya pokoknya jangan sampai lengah aja. Kedua-dua tim ini sangat-sangat layak masuk final. Itulah. Berarti Wembley setuju dong tidak angker lagi buat tim lawan karena kompetisi di benua biru itu merata. Iya dong. Gitu, sudah pasti itu. Jadi tidak jaminan juga tuan rumah bisa menjadi juara. Betul. Seperti itu, Bung. Ketika tahun kemarin, bagaimana Prancis juga sebagai tuan rumah di hadapan pendukungnya sendiri, mereka bisa takluk dari timnas Portugal. Tidak jaminan. Oke, berarti Wembley tidak angker, setuju ya? Iya, mungkin. Angkernya masih 60-40 lah. Sepertinya ini ngedukung Italia.
Oke, Itulah uniknya ya Bung ya. Jadi uniknya juga memang kalau bisa dikatakan angker, iya, Iya. tapi tidak seangker di stadion-stadion yang ada Iya. di kita, Bung. Mungkin bisa dikatakan angker kalau bisa dikatakan tidak angker kalau dibandingkan dengan si manis jembatan Ancol. Nah, Itu lebih angker lagi. lebih angker ya, Bung ya. Oke, itulah Inggris dan Wembley-nya. Mudah-mudahan Inggris juga bisa juara tahun ini. Ada. Amin. Amin dong, saya amin. Amin. Terima kasih. Itulah fakta unik di episode prediksi Piala Eropa bareng Bung Abo. Dan Bung Gus. Kusdul. Oke, kita masih duet maut. Tidak lupa terima kasih juga buat Super Soccer yang support. Selalu support Ya, sama oke. kita. Oke, kita pamit. Kita pamit.